Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian di semester 2 ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah akan membahas tematik tema 6, subtema 1, 2, dan 3 muatan IPS dengan materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum dimulai pelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri tanpa Jepang. Kemudian golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida untuk penyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Anak-anak, kalian perhatikan 3 gambar berikut. Yang pertama, naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Foto yang ketiga yaitu pengibaran bendera merah putih oleh Latif dan Suhud setelah pembacaan teks proklamasi. Berikut upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Berikut adalah contoh perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan yang bisa kalian terapkan di rumah. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Setelah menyimak video dari Ustadzah, tugas kalian adalah membuat peta konsep tentang perjalanan perjuangan proklamasi kemerdekaan secara singkat dengan bahasa kalian sendiri dan upload di KI4. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.